Berspiritual itu sangatlah dinamis, dinamis sekali. Fenomenanya, sensasinya luar biasa. Ya. Biasanya pada saat awal-awal kita berzikir nafas, kita akan merasakan kepekaan rasa. Nah, ini satu sensasi kepekaan rasa. Sehingga pada saat perasaan kita sudah mulai peka, kita akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Ya. Terutama sholat, kita merasakan bisa lebih khusyuk, bisa bergetar, ya. Bisa apa, kalau bahasa Jawa itu ternyuh, ya, bahkan bisa menangis. Nah, ini tidak pada sholat saja, tetapi pada saat aktivitas sehari-hari kita bisa menangis, kita bisa terus menyadari Allah. Ada kepekaan panca indera, ya, hubungannya dengan panca indera, ya, kepekaan penglihatan, ya, kepekaan pendengaran, kepekaan penciuman, dan kepekaan rasa. Kepekaan itu mulai timbul, mulai muncul, ya. Sehingga pada saat itu kita mulai merasakan hasilnya. Oh, ternyata ketika kita berzikir nafas ini ada perubahan dalam sikap kita, ya, dalam perilaku kita ada perubahan. Yang tadinya kita marah-marah, ya, sering marah-marah, ya, mungkin pada saat itu kita mulai lembut, ya, mulai bisa berhubungan dengan orang lain jadi lebih baik. Nah, ini dampak dari kepekaan-kepekaan yang kita dapatkan melalui zikir nafas sadar Allah. Ya. Dalam berzikir pun kita juga merasakan satu fenomena-fenomena di luar jasad, ya, fenomena-fenomena psikologis di mana kita terkadang bisa melihat jasad kita sedang berzikir, ya, kita merasakan pindah satu alam, dari alam satu ke alam yang lain. Nah, ini kita senang. Dengan fenomena-fenomena itu kita senang. Kita melihat cahaya, kita melihat ini dan itu, senang. Kita asik lah. Akhirnya kita bisa istiqomah dalam berzikir nafas. Kita bisa merasakan tidur dalam satu kesadaran. Jasadnya tidur, tapi jiwanya masih sadar. Bahkan bisa mengatur mimpi, ya. Ya, saya ingin sambungannya lagi lah. Jadi bisa diinginkan, saya ingin mimpi sambungannya lagi. Itu bisa terjadi. Dan bahkan secara nggak sengaja kita melakukan astral projection, ya. Kita raga sukma secara nggak sengaja. Nah, ini satu fenomena-fenomena yang kita temui pada saat kita istiqomah dalam berzikir nafas. Dan ini membawa dampak pada perubahan hidup kita. Ya, akhirnya kita punya kehidupan yang lebih baik. Namun jangan lupa, terkadang juga kehidupan kita menjadi lebih terpuruk. Itu kadang-kadang juga seperti itu, ekonominya murat-marit. Terutama pada saat kita mulai menemukan satu titik kejenuhan. Ya. Mengapa titik kejenuhan itu muncul? Titik kejenuhan itu muncul pada saat kita berzikir tidak menemukan apa-apa. Jadi fenomena-fenomena yang biasa kita temui, kita tidak menemukan apa-apa. Nah, kejenuhan ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Terbawa pada kehidupan sehari-hari sehingga kita merasakan satu ketidakpuasan, kehampaan,
pergi ke sana nggak enak, pergi ke sini nggak enak, rekreasi nggak enak, ketemu teman juga nggak kerasan untuk bicara, ngobrol itu udah nggak kerasan, maunya nyendiri karena dinasehati orang pun juga kita sulit untuk menerima. Disinilah akhirnya muncul pikiran-pikiran kita untuk mencari alternatif spiritual yang lain. Ini apa ya? Kalau kita turuti, kita bisa terombang-ambing dalam spiritual. Kita terombang-ambing ke sana kemari. Akhirnya apa? Kita nggak menemukan apa-apa. Tujuan kita berzikir nafas itu untuk menyadari Allah. Kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita terus melakukan zikir nafas, terus mendekat ke Allah, ya, akhirnya ada satu tahap baru. Satu tahap baru dalam zikir kita sudah mulai merasakan bahwa pengalaman-pengalaman, fenomena-fenomena yang kita alami selama ini sudah menjadi tidak penting lagi, dan kita tidak menginginkan lagi, sudah tidak ingin ini, tidak ingin itu, ya. Kita tidak mencari fenomena lagi, tidak bangga lagi terhadap fenomena-fenomena. Ini membawa satu dampak pada perubahan pandangan hidup kita. Perubahan pandangan hidup kita, di mana kita menyikapi dunia dan isinya ini, dunia dan perilakunya, dan seluruh keadaan, kejadian-jadian, perbuatan-perbuatan Allah terhadap dunia ini, kita mempunyai pandangan yang lain, yang tidak seperti sebelumnya. Kita merasakan bahwa dunia ini sudah tidak penting lagi. Diri ini sudah tidak penting lagi. Nah, disinilah kita mulai menginjak pada tahap kesadaran, ya, kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran diri yang tanpa jasad. Jadi jasad kita telah mati, artinya kita telah mengalami mati dalam hidup, ya, mati dalam hidup. Jadi tidak pentingnya jasad, tidak pentingnya dunia, tidak pentingnya diri ini, ya, itu ibaratnya sudah mati. Ya. Jadi yang hidup apa? Yang hidup itu kesadaran kita. Kesadaran kita, sehingga dalam kita berzikir nafas pun kita akan melampaui dari kesadaran ke kesadaran, ya, ada dialog kesadaran ini dan itu, ya. Jadi kesadaran kita telah mulai mencapai pada inti dari kesadaran, ya. Karena yang saya dapatkan kesadaran itu berlapis-lapis, ya. Yang tadi seperti kita sebelum masa jenuh, ya, itu masih kesadaran jasad. Kemudian ada masuk kesadaran jiwa, ya. Kesadaran jiwa itu ketika kita sudah mulai mengalami fenomena-fenomena pindah dari satu alam ke alam lain, itu mulai masuk kesadaran jiwa, sehingga pada saat itu setelah masa-masa kejenuhan itu kita mulai kesadaran yang lebih halus lagi, kesadaran yang lebih inti lagi, ya, kesadaran yang lebih lembut lagi. Nah, kesadaran ini nanti akan terus sampai pada inti kesadaran yang nantinya kita akan menuju pada sumber kesadaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sudah sulit diceritakan lagi, nah, karena kita sudah kita sudah dalam bentuk energi, ya. Pada saat itu kita sudah bukan jasad lagi, ya, mungkin bukan jiwa lagi, tapi kita merupakan satu energi
yang menyaksikan, yaitu energi dari satu kesadaran. Nah, ini sulit dijelaskan. Efeknya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, kita akan punyai pandangan hidup, akan punyai mindset, akan punyai sikap hidup yang berbeda dengan yang lain, di mana kita dalam menyikapi dunia ini itu menjadi berbeda. Kita akan sadar betul bahwa kita itu tidak ada, kita tidak mampu, bukan pada taraf konsep, bukan pada taraf pemahaman, tapi memang kita sudah kembali pada sumber kesadaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu mungkin yang orang-orang sebut mati sakjroning urip. Ya, mati sakjroning urip atau urip sakjroning pati. Nah, ini pada taraf inilah tentunya perubahan sikap, ya, perubahan sikap di mana yang kita jelaskan pada T1 subhanallah, T2 alhamdulillah, T3 Allahu Akbar, ini akan terbentuk pula. Sehingga dalam menjalankan amanah Allah itu memang betul-betul murni, ya. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu betul-betul murni, ya. Semua yang kita lakukan itu kembali ke Allah. Jadi semua ini terjadi atas kehendak Allah. Allah yang menggerakkan, karena kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jangan berhenti pada teori, jangan berhenti pada pemahaman, tapi lakukan.